Pertempuran di Pokrovsk kini berkembang menjadi salah satu fase paling menentukan dalam konflik Ukraina dengan dinamika yang sangat berbeda dari pertempuran-pertempuran sebelumnya. Analis menyebut bahwa Rusia telah mengubah pendekatan militernya secara signifikan, meninggalkan serangan mekanis besar-besaran dan beralih ke taktik infiltrasi presisi tinggi yang secara efektif menghapus konsep garis depan konvensional. Alih-alih menggempur kota dengan kolom kendaraan lapis baja, pasukan Rusia kini bergerak dalam kelompok-kelompok kecil berisi 3 hingga 5 personil. Mereka menyusup ke wilayah kota dengan cara yang nyaris tidak terdeteksi, menggunakan pakaian sipil, sepeda, dan rute-rute lokal yang memungkinkan mereka melintas hanya beberapa meter dari posisi pasukan Ukraina tanpa teridentifikasi sebagai musuh. Kondisi ini menciptakan kebingungan besar di pihak pertahanan Ukraina yang kesulitan membedakan antara warga sipil, pasukan sendiri, dan unit Rusia yang menyamar. Situasi di dalam Pokrovsk digambarkan berada dalam kondisi disorientasi total. Kantong-kantong pertahanan Ukraina terpecah dan tidak lagi terhubung secara efektif, sementara unit Rusia bergerak bebas di antara celah-celah tersebut. Dalam kondisi cuaca cerah, diperkirakan sekitar 10 infiltrasi berhasil dilakukan setiap hari, namun saat kabut turun, jumlahnya melonjak hingga sekitar 40, menunjukkan kemampuan Rusia memanfaatkan kondisi medan dan cuaca secara optimal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperkirakan jumlah pasukan Rusia di dalam kota sekitar 300 orang, sementara sumber militer Ukraina sendiri mengakui jumlah tersebut kemungkinan lebih besar. Meski unit-unit Rusia ini tidak bertahan lama di satu lokasi, kehadiran mereka cukup untuk melumpuhkan sistem komando, mengganggu logistik, dan memicu kekacauan psikologis yang signifikan. Setelah menguasai titik-titik strategis, pasukan Rusia segera mengoperasikan drone, melakukan tembakan presisi, dan membuka jalur masuk bagi bala bantuan tambahan. Dalam kondisi seperti ini, pasukan Ukraina kesulitan melakukan tembakan balasan secara langsung. Resiko tembak-menembak jarak dekat dan salah sasaran menjadi terlalu tinggi, karena musuh bisa berada hanya beberapa meter dari posisi sendiri. Banyak keputusan tempur akhirnya dialihkan kepada operator drone yang menggunakan serangan FPV untuk menetralisir target secara selektif. Namun tekanan yang terus meningkat membuat Ukraina mengalami kerugian akibat kesalahan identifikasi. Beberapa unit dilaporkan menghancurkan peralatan mereka sendiri, termasuk platform robot darat dan kendaraan tempur infanteri yang disangka milik Rusia. Insiden-insiden ini memperlihatkan betapa taktik Rusia telah berhasil memecah konsentrasi dan koordinasi pertahanan lawan.